Halo saudara-saudara, saya Virbum Veritatis. Komentar seperti yang saudara lihat sekarang di screen, mungkin bagi sebagian besar di antara Anda itu tidak perlu ditanggapi karena sangat bisik sekali ya. Tapi saudara perlu tahu bahwa komentar senada dengan isi serupa itu saya sudah dapat cukup banyak dan saya kira itu berasal dari orang-orang Kristen ya. Mengindikasikan kualitas pelayanan yang sangat memprihatinkan di berbagai gereja. Jadi itu sebabnya saudara-saudara, saya tidak bosan-bosan mendorong Anda untuk menyebarluaskan informasi-informasi, materi-materi penting baik yang ada di channel ini maupun yang ada di channel-channel yang lain yang pengajarannya baik dari para apologet, para hamba Tuhan, membagikan itu kepada saudara-saudara seiman saudara, supaya mereka juga ikut bertumbuh di dalam pemahaman pengetahuan mereka akan iman mereka. Nah, saudara-saudara, waktu saya baca komentar ini, saya teringat propaganda masif yang disebarkan oleh Muslim di all over internet ya. Saudara ketik saja di situ, Jesus prays like a Muslim, Yesus berdoa seperti Muslim, dan saudara akan lihat gambar seperti yang saudara lihat sekarang di screen. Itu muncul di mana-mana, disebarluaskan oleh Muslims. Yesus berdoa seperti Muslim. Nah, karena saudara bukan anggota dari kaum sebelah, saudara terbiasa pakai otak, saudara terbiasa mengecek akurasi informasi yang saudara dapat, kemudian saudara cek ini referensinya apa, ini rujukannya apa. Ternyata referensinya adalah Matius pasal 26 ayat 39 yang mereka cantumkan di situ. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa titik titik titik. Kenapa ada titik-titik-titik? Ternyata isi lengkap dari ayat itu adalah maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Jadi ternyata Yesus Kristus di dalam doanya menyebut Allah dengan sebutan Bapakku. Dan kalau Allah disebut Bapakku, berarti Yesus adalah anak dari Bapa, anak dari Allah. Kemudian saudara mulai mikir, kalau begitu sejak kapan Quran, sejak kapan Islam mengatakan Allah Subhanahu wa taala boleh disebut sebagai Bapa dan Isa Al-Masih adalah anak dari Allah Subhanahu wa taala. Mendadak saudara akan langsung lihat mereka tidak lebih dari para penipu tengik. Tapi lebih daripada itu saudara, saudara perlu ngerti cara operasi otak members dari kaum sebelah, anggota dari kaum sebelah. Cara operasi otak mereka adalah begini. Karena mereka berdoa dengan cara bersujud, kemudian teks Alkitab tadi mengatakan Yesus berdoa dengan cara bersujud, maka Yesus berdoa seperti Muslim, maka Yesus adalah Muslim. Nah, kalau saudara mau pakai cara otak model begitu, saudara tahu yang namanya bola kasti. Itu yang bulat yang warna hijau itu. Kemudian saudara ambil bola kasti, saudara sandingkan, taruh di samping apel berwarna hijau yang juga terlihat bulat dan juga berwarna hijau. Kalau saudara menyimpulkan Yesus Muslim, berdoa seperti Muslim, karena seperti Muslim dia berdoa dengan cara bersujud, kemudian saudara menyimpulkan Yesus adalah Muslim berdasarkan cara berdoa Yesus, itu sama dengan saudara mengatakan bola kasti adalah apel hijau, karena keduanya sama-sama bulat dan keduanya sama-sama hijau. Tapi saya punya sesuatu yang jauh lebih menarik dari itu ya. Sekarang yang saudara lihat di screen, ini adalah langkah-langkah step cara Muslim melakukan sholat. Nah, yang sekarang saudara lihat, ini adalah apa yang namanya proskunesis. Proskunesis ini dilakukan oleh orang-orang Persia jauh sebelum Islam lahir. Nah, di samping perbedaan-perbedaan yang jelas sekali saudara bisa lihat, tapi pertanyaannya kok bisa mirip banget ya antara tata cara sholatnya Muslim dengan tata cara proskunisisnya orang-orang Persia yang notabene jauh lebih dahulu mereka lakukan sebelum Islam lahir. Nah, kalau menggunakan tata cara berpikir kaum sebelah tadi, kita harus menyimpulkan ternyata tata cara Muslim melakukan sholat itu niru, itu menjiplak
dari tata cara proskonisisnya orang-orang Persia. Kemudian setelah mereka jiplak itu mereka ubah sedikit supaya tampak berbeda. Nah, terlepas dari itu benar atau tidak, itu hanya ilustrasi saja menggambarkan proses dan cara berpikir kaum sebelah. Terlepas dari itu benar atau tidak, pertanyaan pada komentar tadi, Yesus berdoa kepada siapa? Seharusnya sudah bisa dijawab dengan sangat ringkas ya. Yesus berdoa kepada Bapa, karena bahkan pada ayat yang tadi dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau Bapa kehendaki." Jadi jelas ya, Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Kemudian pertanyaan berikut, kalau Yesus berdoa kepada Bapa dan kalau dia Allah, kenapa dia berdoa? Allah kok berdoa kepada Allah? Nah, itu pertanyaan bagus yang menggambarkan saudara tidak ngerti apa itu doktrin Tritunggal dan apa itu doktrin hypostatic union. Yesus itu satu pribadi dengan dua sifat, Allah sejati dan manusia sejati. Saudara, Yesus adalah inkarnasi dari pribadi kedua Allah Tritunggal, atau menggunakan istilah dari prolog pendahuluan Injil Yohanes, Yesus adalah inkarnasi dari Logos. Logos sang firman itu menjadi manusia. Jadi waktu dia menjadi manusia, dia itu satu pribadi dengan dua sifat, sifat Allah sejati dan sifat manusia sejati. Nah, sebagai manusia, Yesus tidak jadi manusia kemudian dia jadi manusia yang tidak punya Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Yesus tidak menjadi manusia durhaka. Yesus juga tidak menjadi manusia ateis, dan for sure pasti Yesus tidak pernah jadi mu'alaf, karena Islam baru lahir 600 tahun kemudian setelah Yesus lahir. Klaim Muslims bahwa semua nabi itu beragama Islam, itu hanya klaim sepihak. Itu klaim halu akbar yang tidak punya bukti sama sekali. Itu hanya klaim doang. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau Yesus itu Allah, kenapa dia berdoa? Dia berdoa karena dia bukan hanya Allah, tapi dia Allah yang menjadi manusia. Nah, sebagai manusia yang punya Tuhan, manusia yang saleh, yang percaya kepada Tuhan dan menggantungkan seluruh hidupnya dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya kepada Bapa, tentu saja dia harus berdoa. Nah, mungkin saja masih muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain terkait dengan Yesus berdoa. Tapi yang saya mau katakan secara ringkas itu begini, saudara perlu belajar memahami doktrin Tritunggal dan memahami kristologi hypostatic union. Kristus itu satu pribadi dengan dua sifat, Allah sejati dan manusia sejati. Dan materi-materi tentang doktrin Tritunggal dan kristologi hypostatic union itu sangat banyak ada di channel Verbum Veritatis. Silakan ambil waktu, kemudian tonton video-video itu, dapatkan materi dan pengajaran-pengajaran yang baik tentang doktrin-doktrin itu. Dan saudara bukan hanya nanti tidak akan punya pertanyaan begitu lagi, tapi saudara akan ditolong untuk ikut menolong orang lain, saudara-saudara seiman yang lain, yang mungkin saja punya pertanyaan-pertanyaan yang sama. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Salam.